وأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين والحاضرات الصائمين والصائمات والقائمين والقائمات rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya pada malam yang ke-12 ini. Garis miring, ada garis miringnya, garis miring malam ke-13, garis miring malam ke-14. Kita masih bisa menikmati kebersamaan ini dalam ketaatan kepada Ilahi. Mudah-mudahan kita termasuk yang man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, yang melakukan qiyam Ramadan karena iman bahwa ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala dan kita lakukan untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahtisaban, mengharap pahala atau hanya mengharap pahala darinya, bukan yang lain-lain. Salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, setiap datang Ramadan ini kita rindu dengan beliau, menghadirkannya dalam segala amal, dalam segala perbuatan kita, karena beliaulah yang menjadi hujjah antara kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, beliau yang akan menjadi saksi nanti di akhirat. Mudah-mudahan saksi yang meringankan, bukan saksi yang memberatkan. Oleh sebab itu kita berharap kepada Allah, kita tetap setia, tidak kemana-mana, ya, tetap setia kepada Nabi dan tidak mencari ikutan selainnya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, malam ini kita ingin mengingatkan suatu hal atau dua hal yang sangat besar untuk menghadapi hari yang sangat besar, yaitu hari padang mahsyar. Hari itu subhanallah, kita dibangkitkan dalam keadaan seperti kita dilahirkan, tidak berpakaian dan tidak pakai alas kaki. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha merasa heran, ya Rasulullah, ar-rijal yanzuruna ila nisa. Tidak masalah nanti laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, innal amra ashaddu min ayanzura ar-rijalu ila an-nisa aw an-nisa'u ila ar-rijal. Perkaranya besar sekali. Orang tidak lagi peduli laki-laki lihat perempuan, perempuan lihat laki-laki. Karena hari itu yauma tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Hari itu yang menyusui tak peduli pada anaknya, yang hamil melahirkan tanpa terasa. Aduh, orang melahirkan tak tasur ya. Kamu lo tanya kokin tu dia kamu awak no tasur ise, tapi risaunya kita terasa. Sah? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari itu orang lahir anaknya tak terasa.
Wa taran nasa sukara, manusia seperti mabuk padahal mereka bukan mabuk. Tapi azab hari itu dahsyat. Sampai-sampai saking dahsyatnya hari kiamat itu di padang mahsyar itu, sampai mereka mengatakan kalau gini tidak usah nunggu dihisab, ke neraka aja kita semua. Itu yang sonang nokur ya. Kaum muslimin dan muslimat, saking tidak tahannya lama menunggu. Itu sayanya hari padang mahsyar sehari, tapi biyaumin kana miqdaruhu 50,000 sana, yaitu satu hari yang lamanya 50.000 tahun. Bayang dahsyatnya. Itu sebabnya orang ingin mendapatkan penolong-penolong pada hari itu, dan tidak ada yang bisa membantu kecuali dengan izin Allah dan ridhanya. Dan itulah gunanya syafaat-syafaat, khususnya dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari itu tak siapa yang memulai. Yang jelas mereka ingin disegerakan hisab, pada datang kepada, ada yang bilang ayo datang ke Adam alaihissalam. Kenapa Adam? Karena Adam adalah Abul Bashar, bapaknya anak manusia. Minta syafaat kepadanya. Datanglah kepada Adam, ya Adam, anta Abul Bashar, engkau adalah bapaknya umat manusia. Fasfah lana inda rabbik, berikan syafaat kepada kami di sisi Rabbmu. Lalu kata Adam alaihissalam, innallaha ghadibal yawma ghadaban syadidan lam yaghdab mislahu qat wa lan yaghdaba mislahu qat. Allah hari ini murka semurka-murkanya, yang tak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tak akan murka lagi seperti ini setelah ini. Lakin izhabu ila Nuh fa innahu awwalur rusul, tapi pergilah kepada Nuh, dia adalah awal rasul. Datang kepada Nuh. Nuh juga mengaku saya tidak bisa karena merasa pernah melakukan kesalahan, padahal kesalahan yang tidak dia sengaja. Ketika anak dan istrinya ditenggelamkan, dia minta kepada Allah, bukankah anakku bagian dari keluargaku? Engkau berjanji. Kata Allah SWT, innahu amalun ghairu salih, itu amal yang bukan salih. Kata sa'alni, kaum muslimin, maka jangan tanya tentang sesuatu yang kamu tidak berilmu tentangnya. Amma laysa laka bi ilmu. Kalau kau tak punya ilmu, jangan protes. Akhirnya Nuh pun bertobat kepada Allah SWT, minta perlindungan supaya tidak bertanya sesuatu yang dia tidak ketahui. Tapi Nuh katakan, pergilah kalian kepada Ibrahim. Langsung ke Musa ya. Pergi ke Ibrahim. Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih dekat Allah Subhanahu wa taala. Datang ke Ibrahim, Ibrahim pun merasa pernah melakukan kesalahan, tidak sanggup. Allah alasannya sama, Allah murka hari ini. Murka kenapa? Manusia, dosa-dosa. Kebanyakan orang, tonton, tahu enggak? Kebanyakan orang beriman atau tidak beriman? Tak tentu nih. Kebanyakan manusia beriman atau tidak? Kepayo no? Apa dia gula? Sebanyak-banyak berita tentang itu dan nyata di depan kita hari ini. Mana banyak beriman itu yang tidak? Tidak. Apa yang tak? Tidak tangkau. Kan tidak tangkau dia? Tangkau apa dia? Nah, kau muslimin dan muslimat. Kalau ditanya siapa yang ciptakan? Allah. Siapa yang beri hidup? Allah. Siapa yang rezeki? Allah. Tapi apa tidak beriman kepada Allah? Tidak tangkau. Kan ya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La ilaha illallah. Nuh angkat tangan. Alasan sama, Allah murka. Pergilah kalian kepada Musa, karena Musa adalah kalimullah, orang yang Allah berbicara langsung kepadanya, keistimewaannya. Musa juga beralasan,
Ini sengaja saya singkat-singkat ceritanya. Tak detail. Mau detail? Hah? Basi wah. Basi jindu. Nah, kaum muslimin datang lagi ke Musa. Musa bilang, saya tidak bisa. Pergi dengan kepada Isa alaihissalam. Diberikan kelebihan Isa alaihissalam. Isa sama beralasan. Pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya kita perlu syafaat-syafaat yang membuat kita insya Allah selamat. Salah satunya adalah syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi malam ini kita tak berbicara tentang syafaat Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi adalah syafaatul Quran wa syafaatul Ramadan. Syafaatul Quran dan syafaatnya bulan Ramadan. Ini pendeknya panjang sih. Naknya banyak terus kena. Tak ada jawaban. Allah dia. Nanti aku lah panjang putah bala le. Tak jam tan akurnya sih. Hidupnya. Tak ingai pan. Enggak, alhamdulillah. Itu aja di patokannya. Asal lalui jarum angko dua le. Kedua. Enggak, panjang aja. Sampai kau dua bagi iso siapa dah. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Yaitu syafaatul Quran Ramadan. Kenapa dimulai dari mukaddimah tadi? Karena kita hari itu sekecil apapun kita ingin. Jangankan di hari kiamat, baru mati saja. Baru mati hari ini dikubur, baru masuk kubur nak balik ke sini lagi. Tak percaya? Coba mati. Ini kan berita banyak dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semua yang mati ingin balik. Jangankan orang yang kurang amal, orang yang sudah mati syahid pun ingin mati syahid lagi, hidup lagi, mati syahid lagi, hidup lagi, mati syahid lagi. Saking kalau ini karena banyaknya pahala yang dia dapatkan dan dia ingin beritahu kepada keluarganya. Apalagi yang mati dalam keadaan tidak bawa bekal yang cukup. Mereka yang ketika di dunia kerjanya malas beribadah, mereka yang ketika di dunia merintis jalan lain bukan mengikut sunnah, mereka yang ketika di dunianya menumpuk harta tak mau bersedekah, mereka yang di dunianya zalim kepada umat manusia, mereka yang ketika di dunianya berpaling dari pelajari agama, mereka yang ketika di dunia menghalangi hamba-hamba Allah untuk mendirikan zikrullah, mereka kategorikan di dunia menutup masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, bahkan menghalangi membangun rumah-rumah Allah di atas permukaan bumi, besok menyesal. Tak percaya mola musamo. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang diharapkan di saat yang sangat menakutkan itu adalah syafa'atu as-siyam wa syafa'atu al-Quran. Innal Qur'ana was-siyama la yashfa'ani li ahlihima. Sesungguhnya puasa Ramadan memberikan sama-sama memberikan syafaat kepada orang yang membacanya dan orang yang kita. Lidah banyak dosa? Hah? Lidah banyak dosa? Lidah itu banyak dosa. Saudara lidah tak betulang lah. Mangunyenyen lidah jua. Kan ya? Baduto lidah jua, ngicua lidah jua. Apa nak? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah syahwat. Syahwat, yaitu syahwat akramakumullah, syahwat kemaluan. Nah, di dalam puasa dan baca Al-Quran menjadi benteng bagi seseorang untuk menahan syahwat berbicara. Sebab apa? Ketika kita selalu membaca Al-Quran, selesai sholat ambil Quran, sampai di rumah ambil Quran, tempat kita bekerja ambil Quran, ketika nyetir baca Quran,
ketika dengan orang-orang baca Quran sampai begitu lah, nah malam hari ambil Quran tak sampai nonton lagi kan ya, baik. Jadi dia menghalangi lisan ini berbicara yang tidak baik. Maka wajar Al-Quran nanti mengatakan mana'tuhu, saya halangi dia untuk tidur karena untuk membaca Al-Quran di waktu malam, dan itu seberat-beratnya. Dan juga melarang kita berbicara yang tidak baik dengan membaca Al-Quranul Karim. Maka Allah balas, ya, kita menahan lisan untuk bercakap itu kan payah kan ya, sepaya-paya menahan lidah ya kan ya sih, kan payah menahan lidah. Banyak orang luka dek padang, banyak ubeh luka dek lisan dek wak-wak deh ya. Berapa banyak gara-gara salah bercakap membuat perpecahan di kalangan umat. Berapa banyak gara-gara salah bercakap bisa meruntuhkan sebuah negara, gara-gara salah bercakap. Atau orang salah bercakap bisa-bisa dia keluar dari Islam, keluar dari iman, gara-gara lisan yang salah berucap dan salah bercakap. Berapa banyak kebaikan amalan habis tercukur oleh ucapan yang tidak baik tadi. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, adalah syahwat yang banyak menjerumuskan orang dalam dosa dan menjauhkannya dari surga adalah syahwat. Nah, puasalah yang menjadi pengekang syahwat. Ya, bahaslah dosa apa namanya? Syahwat. Nanti datang puasa bersapaan, mana'tuhu min ta'amihi wa syarabihi wa syahwatihi, aku halangi dia untuk makan, kemudian untuk minum dan melepaskan syahwatnya. Karena apa? Lillah. Maka wajar dia memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena syahwatnya dia tahan dengan puasa. Itulah sebabnya Nabi alaihi salatu wassalam ketika menganjurkan kepada para pemuda, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, wahai para pemuda, bila kalian sudah sanggup al-ba'ah, ya, sanggup memberi nafkah baik zahir maupun batin, ya, kalau ada lo sobi, kalau sanggup pipasoi ba'an, boleh harus menikah. Karena dulu kodok pasoi iba'ah, so iba'ahnya ini lalu pukosan airobu iba'ah no modi dan si koi aiko kami awak diumbio kok kami lu mas, jadi payah puasa sunat deh. Walaupun nak puasa sunat amat bosati tang paso buat isteba kan ya, jadi kodok umbio tak puasa deh ya. Allah musta'an. Apa enggak le paso la jole wow di paso ke usak jo puasa deh, atau mungkin dek kodong apa ya, kodong ujian kodong lepas pahala kaum muslimin. Nah, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, siapa yang siapa yang sudah sanggup nafkah zahir batin hendaklah menikah. Kemudian fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu membuat kita lebih menundukkan pandangan. Kemudian fa illam yastati' fa alaihi bisawmi, siapa yang tidak sanggup maka dia mesti berpuasa, fa innahu lahu wijah, karena puasa itu menjadi benteng baginya, dengannya dia melemahkan gempuran syahwatnya. Nah, ketika orang berpuasa lalu dia menahan syahwatnya, syahwat makan, syahwat minum, syahwat kepada lawan jenis lillahi ta'ala, maka pada hari kiamat Allah berikan
dia syafaat yang membuat dia selamat. Jadi inilah rahasia yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah kumpulkan di bulan Ramadan ini puasa dengan Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Supaya apa? Lengkaplah sudah yang membuat kita cepat masuk surga dan terhalang masuk neraka, karena Al-Quran menghalangi lisan kita untuk berbicara yang tidak baik. Kemudian puasa menghalangi syahwat kita untuk melakukan sesuatu yang terlarang. Dan semua itu Allah siapkan baginya sesuatu pahala yang tanpa batas. Tanpa batas. As-sawm. Puasa itu kata Nabi, la mithla lahu au la idlalah, tidak ada tandingannya. Sampai-sampai orang mati syahid saja bisa dikalahkan oleh orang yang puasa. Ada 2 orang laki-laki datang kepada Nabi, masuk Islam. Masuk Islam, sama-sama baru masuk Islam. Salah satu dari keduanya lebih rajin, lebih bersemangat dari yang satunya. Tapi bukan tidak bersemangat, kan lebih bersemangat, berarti dua-duanya sama bersemangat. Cuman yang satu lebih dari yang satunya ini. Jangan salah tafsir nak. Ya, kadang-kadang salah tafsir orang. Ya, ketika ada menyebut, ya, ada seorang syekh mengajarkan kesesatan, yaitu akidah wahdatul wujud. Wahdatul wujud di sebuah lembaga tinggi Islam di Timur Tengah. Apa dia ajar deh? Akidah wahdatul wujud. Apa maksudnya? Allah tu nawu di sodo tubuh Allah. Ya, diumpuk nawa, di tabu nawa, di botol nawa, di awak nawa. Itu namanya wahdatul wujud. Sodo non wujud kalau Ta'ala deh. Itu sosek enggak? Aku coba sosek tu enggak. Apa dia aku tentunya bu? Hah? Jadi sosek. Lalu ada seorang mengatakan, daripada belajar anak kita kepada syekh seperti ini, lebih ringan mudaratnya kalau belajar ke sekolah orang Nasrani. Paham tak? Tak paham nak. Itu dia untuk jejolin. Mana boleh mudaratnya belajar ke syekh yang mengajarkan wahdatul wujud ini daripada sekolah anak kita di sekolah orang Kristen. Hah? Enggak. Mudaratnya di Kristen dia jonnya Allah tetap di hati. Allah tetap sendiri. Sah? Kalau ikut sodo Allah mana parah? Bojol ya sana. Bukan maknanya, jadi artikan kalau gitu ke sekolah Kristen ada awak, enggak itu makna dah. Pahamnya? Keduanya mudarat, dua mudarat besar, tetapi ini lebih besar mudaratnya. Paham? Kau nak pernah ulang dia sampai paham? Nek semua nak sekolah Kristen enggak ada nyuwai curah. Cuman podo belajar iko ingat mudaratnya sekolah non muslim tadi, tapi tidak nyuwur ya selama enggak demi Allah tidak nyuwur dah kodong mudarat nah, cuman iko lebih bahayanya atas nama Islam belajar tasawuf akidah wahdatul wujud hanya di sekolah tinggi Islam terkena untuk orang Islam ya, dua-duanya rusak, tapi ini lebih parah rusaknya. Jelas? Kau apa sampai kau kian tadi? Hah? 2 orang sahabat. Nonton. 2 orang sahabat
yang satu lebih bersemangat, bukan yang satu tidak bersemangat. Dua-duanya sama-sama bersemangat, tapi yang satu lebih bersemangat. Lek dia joleh, oh kau tak pernah sampai sebuah orang nanya semangat orang, bukan itu maksudnya. Ini kadang kalau salah tak joleh ni ya, paham salah aja, paham salah aja kau tak pernah serius sebuah orangnya. Enggak, yang satu lebih bersemangat, sampai saking bersemangatnya pergi berjihad syahid, mati syahid. Allah, mati syahid. Kan tujuannya mati syahid. Kenapa? Mati elok tu dibuat. Hah? Terbunuh mah. Elok roh. Mati syahid fisabilillah. Apa konsekuensinya? Masuk surga? Masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Ya. Dan dijamin tak ada bodoh, tapi berharap lainnya kan? Berharap tak? Nah, taib. La ilaha illallah, lihatnya dalam mimpi. Dan mimpi itu insyaallah dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa mimpinya? Ka'anni ara bima yara an-na'im fa iza ana bi babil jannah. Saya bermimpi tiba-tiba berada di depan pintu surga. Depan pintu surga. Dan mimpi salih itu juz'un minan nubuwah, bagian daripada kenabian. Tapi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ngaku jadi nabi, sawi panduto. Dah, selesai. Panduto. Nah, Talha melihat dalam mimpi depan pintu surga. Nunggu di situ. Bersamanya ada dua orang tadi. Yang satu mati syahid dulu, yang satu yang baru meninggal. Tak lama keluar malaikat dari dalam surga. Ini cerita tak kena awun surga tang dilu ya. Awun. Tang dilu je awun. Bayangkan. Dan awunnya sampai 40 tahun perjalanan. Ada katakan sampai 70 tahun perjalanan. Jauh awun. Itu tak nak kena sih. Nah, kalau malaikat dia yang bawa deh. Siapa nih yang bawa pertama masuk deh? Hah? Mati syahid? Ya. Ini dulu dia masuk. Dipanggil. Lah selesai masuk. Kalau lihat malaikat bawa dipanggil enam kali. Oh ternyata harus mati dahulu. Jadi kalau ada aku masuk surga nya ada mati. Tak kicu ni nan. Ajar le tak kicu tu dah. Dah kalau ada yang mengaku-ngaku masuk surga, alun mati lain. Berarti nya panduto atau tak kicu. Sebab syarat masuk surga harus mati dulu. Jelas kaum muslimin harus mati dulu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Angku alun lepe pulang dulu. Alun waktu dah. Alun waktunya. Berarti ada harapan masuk surganya lalu waktunya nih. Berarti ada sudah terdaftar itu. Nah, bangun pagi-pagi telah cerita ke. Jadi cerita viral di Madinah waktu itu. Pada heran semuanya, kok bisa? Sama dengan kita juga bertanya-tanya. Lalu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimma tatahaddatsun? Mimma ta'jabun? Kenapa kalian heran? Alaysa qad asha ba'dahu sana? Bukankah dia sudah hidup setahun setelah saudaranya? Wa qad shalla kaza wa kaza rakaah, dan dia salat berapa rakaat yang dia salat? Wa qad adraka Ramadan. Ini kreditnya. Kredit poinnya. Alaysa qad adraka Ramadan? Bukankah dia sudah bertemu dengan satunya? Yang pertama masuk tadi adalah ibarat langit dan bumi jauhnya. Kalau merujuk perkataan atau riwayat Abdullah bin Mas'ud, antara langit dan bumi itu jaraknya hanya 500 tahun perjalanan. Begitu tingginya derajat orang puasa tadi. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kita berharap, dan kalau kita tahu dia beri syafaat,
Kalau ibarat uang bagak tu boleh ya. Woi, ibarat uang bagak. Inyo kan nolong awak dalam kontu susah-susah. Nak babi ini babai piti. Sokok nak ke mana nyopai boleh tiket. Kerjaan itu? Iyo ndak. Hah? Nah, puasa lebih daripada itu. Apapun yang diminta oleh puasa dari kita berikan. Makan sahurnya payah jago sebelum subuh. Tak payah lah. Alhamdulillah. Berarti sudah imanan wa tisaban. Asal payah atau enggak? Payah salah, tapi dia pun enggak payah. Dia tadi, awak harap bantuannya, harap syafaatnya. Kan ya? Kelinyo datang ke rumah jam 2 jogong dia. Woi, coba gak tadi? Tahu kau pintu jam 2 dia. Jago enggak? Jago enggak? Jago. Nyoba kalau dia buka pintu. Jadi kaum muslimin demikian, karena kita harap bantuannya nanti. Jadi makanya apapun diminta Al-Quran, malemanya nak lolok, enggak, siap untuk melandakan kantuk karena Al-Quran. Puasa, litakmah, siap untuk menanggung lapar. Akan menyulitkan kita di akhirat kelak. Tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.